Halo Yunis. Halo, Mes. Hai, apa kabar? Good. Good, oke. Sudah siap atau belum? Udah. Udah, oke. Sebentar aku bukakan dulu materi. Oke, kita lanjutin untuk materi hari ini. Oke, udah kelihatan belum? Belum, Mes. Sekarang? Belum. Belum. Udah. Udah. Oke. Oke, introduction to web development. Apa sih yang dimaksud dengan web development atau website sepemahaman kamu? Apa itu? Apa itu website web development? Kalau website itu Hmm? kayak halaman digital yang isinya teks atau visual buat isi informasi-informasi gitu. Hmm? Terus kalau web development itu cara untuk mengembangkan website tersebut. Oke, cara untuk mengembangkan atau membuat website. Jadi Yes. untuk membuat website atau mengembangkan website itu ada web development. Nah, social entrepreneurship, startup idea. You have already considered a few startup ideas with the VOC Business Incubator. Kemarin kan udah membuat si Business Incubator. Nah, sekarang gimana caranya kita akan membuat eh apa namanya website. Nah, how can we figure out of the particular startup will be successful? Is it always right to focus only on the project probability when creating a startup? Then social entrepreneur. The profitability of the project is not always the main things that makes it the success. Focus on the small project that will make the world around us more technologically advanced and more comfortable to live in are a great way for the aspiring entrepreneurs to start off. Nah, social entrepreneurship itu refers to startups aimed at the solving social, cultural, or environmental problems. And then what could make it hard to set up the socially oriented startup in the field of the 3D game? Maaf, ini bisa ngomongnya agak susah karena sariawan ya. Gak apa-apa, Miss. Ini masalahnya satu mulut banyak banget sariawannya. Kok Jadi aku bisa, Miss? ngomongnya agak-agak susah ya. Hmm. Oke, bentar. And then what could make it hard to set socially oriented startup on the field for the 3D games?
Now, at the last module, you try developing 3D games and encountered a number of the problems that are difficult to solve for now. All the main players in the 3D games market are the large companies. Developing 3D games is hard work and takes a lot of time. Now, it would be easier to develop the social and oriented startup for an industry where the barrier to entry is set much lower. Now, web development, a barrier to entry indicates how much effort and time it will take to start working on the chosen field. In the web development, the barrier to entry is not as high as it is for the 3D games that will help you quickly and effectively develop the socially oriented project. Now, discussion web development. Jadi in this module, what the technologies are, how to create the web page in HTML, how to style the page using CSS, how to write database query in SQL, how to create a dynamic website, how to organize how multiple users interact with the site. Nah, global web in 2021, the number of the internet users amount almost 60% of the total population in the world. It's mean that the professions related to filling the global web with the content are currently in demand more than ever. One of those professions on the web development. Jadi kemarin karena 2021 itu kan banyak pandemi ya, pada waktu pandemi ya. Nah, jadi kalau di pandemi itu kan mayoritas orang itu kan bekerja work from home. Nah, dan semua itu memanfaatkan website untuk platform, baik platform mengajar atau platform apapun itu dalam pekerjaan itu kan memerlukan website. Kenapa? Karena untuk mempermudah akses atau untuk mempermudah pekerjaan. Nah, pada tahun itu maka banyak orang yang akhirnya beralih mengambil profesi untuk web developer. Maka kalau misalkan ini kita search pasti banyak website-website terkait pandemi-pandemi atau hasil dari efek pandemi itu pasti udah banyak. Nah, how can you become a good web developer? There are more than 11 million web developers on the world is the with their profiles and levels. However, more than half of the companies and web studios are severely understaffed. Now, it turns out that there are lots of the programmers out there, but it is not enough. Nah, sekarang how can you become a good web developer? Web developer work in the two areas. Ada front end dan juga back end. Front end itu untuk mengatur tampilan. Jadi kasarannya gini, kalau front end itu yang terlihat mata. Jadi kayak tampilan, terus penulisan tata letak, pemilihan warna, terus untuk alurnya dan lain sebagainya mau dimanain. Nah, itu adalah yang front end. Kalau back end itu lebih ke database-nya. Gimana caranya agar ketika diklik home dia akan berpindah ke home, diklik login langsung masuk ke halaman login dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita buka sebuah website, website misalkan website Instagram. Ada beberapa tampilan. Ada tampilan login atau halaman awal. Itu kan ada login. Nah, ketika sudah login, kita harus ngubah lagi ke dalam tampilan baru. Jadi front end itu nggak hanya di tampilan awal, tapi ada tampilan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan ada 5 sub idea atau sub menu, maka dia ada 6 tampilan. Tampilan home, homepage, lalu ada tampilan apapun itu yang melengkapi ini. Jadi semua harus dibuat untuk untuk front end-nya. Nah, kalau back end itu lebih ke penyimpanan database-nya, penyimpanan datanya. Untuk alurnya bagaimana? Nah, itu adalah yang back end. Nah, front end refers the part user interacts with the directly through the browser. It is include
dynamic inference, menus, handling user action, dan lain sebagainya. Kalau back end itu refers the part of the application it's not visible to user, include authorization, storage, data processing, dan lain sebagainya. Nah, how can you become a good web developer? Today, the standard knowledge need for the web development includes the following: HTML plus CSS, the basic of the creating sites, JavaScript or the Python, this programming language that the help make a site feel alive, ada SQL, a tool for interacting with the database and obtaining the information needed for the site in the work. Nah, how the internet works. What is internet? Do you know what is internet? Can you explain? Sepemahaman kamu apa sih internet itu? Itu em, sebuah platform yang isinya informasi-informasi terus komunikasi gitu. Oke. Nah, internet itu adalah a global network design storing, processing, and transmitting information. Now, where is information stored in the internet and how do computers get the informations? Jadi kayak gini, a computer, a computer connection, it is a choice between the two types of the computer. Ada klien, dua klien dan satu server. Nah, server itu adalah contains information. Kalau clients itu wants to receive that information. Jadi katakan gini, server itu yang menyediakan informasi, kalau klien itu yang menerima. Gitu. Jadi satu server itu bisa lebih dari dua klien, bisa banyak klien. Tapi hanya ada satu server. Oke? Nah, a server can be thought as the side of the computer that's always connect to the internet and it's only to provide content. Although the client programs also that send information to the server, they usually do not store it. Nah, internet connection, each of the computer connected in this internet has the unique IP address, so that is can be recognized on the web. The Internet Protocol versions 4 or IPv4 itu IP address. Jadi ada 4 bytes long. Misalnya 191.178.174.192. Nah, kalau IPv6 itu seperti yang di bawah itu. Ada 16 bytes. Paham atau bingung? Paham, Miss. Paham. Jadi masing-masing IP itu berbeda ya untuk komputer. Jadi misalnya IP-nya Miss sama IP-nya Yunis itu pasti berbeda. Nggak mungkin sama. Oke? Nah, ini untuk internet connection. To make things user-friendly along of the IP address, there is also system of the domain names. There are more the human friendly to navigate internet. Kalau domains IP associate IP address itu 91.198 itu untuk IP internet. Ya. Itu untuk IP internet, tapi kalau IP laptop atau IP komputer itu 192.198 biasanya. Nah, kalau internet itu 91.198. Nah, misalnya itu untuk wikipedia.org, itu IP-nya 91.198.174.192. Nah, kamu bisa juga klik seperti ini. Nah, Internet connection currently the change information there are the system of the rules of the protocols on the basic of the which different types and the data exchange. The most common protocols FTP itu for transfer file, SMTP itu for sending emails, IMAP itu untuk receiving email, IRC or IoT itu untuk building the Internet of Things. Jadi dia bentuknya fisik, ada fisiknya. Nah, ada HTTP or HTTPS itu untuk exchange HTML dokumen. Nah, bedanya HTTP sama HTTPS itu apa, Yunis?
Kurang tahu, Miss. Oke, HTTP itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. HTTP itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Tapi kalau HTTPS itu Transfer Protocol Secure. Bedanya ada secure-nya sama enggak. Kalau dulu, zaman dulu itu kan banyak yang menggunakan, kamu tahu warnet nggak? Nah, pasti banyak orang dulu menggunakan warnet. Dulu masih belum ada secure, jadi masih banyak virusnya. Misalkan habis kita tancapin flash disk atau apa di dalam warnet, pasti jarak berapa gitu flash disknya nggak bisa dibuka. Kenapa? Karena ada virusnya. Nah, virus itu dari mana? Nah, virus itu adalah dari website yang tidak ada pengamannya. Makanya dulu pasti ada antivirus. Ada Smartduck, ada McAfee, dan lain sebagainya. Nah, terus karena seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya zaman, maka antivirus itu udah nggak bisa mengikuti. Jadi, untuk lebih keamanannya, lebih keamanan dari laptop sendiri atau dari komputer itu dikasih secure-nya atau dikasih antivirus sekalian. Jadi sekarang bedanya kalau HTTP sekarang itu pasti ada secure-nya, security-nya. Nah, misalnya ini untuk URL. HTTPS itu namanya protokol. Kalau wikipedia.org itu adalah domain. Kalau main page itu adalah path-nya. Jadi ada tiga bagian, protokol, domain, sama path. Nah, misalnya internet connection. The set of a set of the web page located on the same domain, web HTTP. Contohnya wikipedia.org. Nah, itu pasti ada banyak halamannya. Ada halaman main page, ada HTML, ada Wikipedia about. Nah, di sini ada 4 front end. Nah, a web page on the HTML document similar to our files, our computer, a web browser on the program that we use to open this document. Now, when we navigate to the Wikipedia page, we ask the computer to give the main page document. In this case, our computer set the client. The Wikipedia is the server source file name in its main page. The file is not saved in our computer. It is displayed temporarily while the work with the browser. That is why we always get the last version on the file. Nah, how static sets of the work? A static set returns to the same document from the server whenever the particular resource is required. Nah, ada sequence of operation. When the user wants to navigate on the page, the browser sends the HTTP request. Jadi dia akan mengirimkan request ke with the URL and HTML page. Jadi dia akan mengirimkan ke URL dan HTML. Nah, lalu yang kedua, the server retrieves the required document from the file, and then the server returns HTTP response. Nah, kalau misalkan dia ada, maka statusnya adalah 200 oke atau sukses, atau dia akan menampilkan halamannya. Tapi kalau servernya not found, dia akan memunculkan 404 not found. Begitu. Sampai sini paham? Paham, Miss. Oke. Nah, misalnya di sini ada file, ada server, ada browser. File itu mengirimkan ke server. Oke, jadi ceritanya gini. Browser, dia mengirimkan HTTP request ke server. Files ini mengirimkan, dia udah siap nih, ada HTML, CSS, data, dan lain sebagainya. Lalu dia dikirimkan ke server. Nah, ketika browsernya dia mengirimkan pesan ke dalam server, maka server langsung memproses, lalu dari server dia langsung memberi jawaban ke browsernya lagi. Paham sampai sini? Nanti gimana, Miss, yang Jadi gini, di dalam files
Yunis, kedengeran nggak? Kedengeran, Jadi nggak Miss. nge-freeze. Oke. Jadi di dalam files dia sudah menyediakan nih HTML, CSS, data, backend dan sebagainya. Lalu dia dikirimkan ke server. Misalkan ini servernya. Jadi dari sini filenya udah dikirim. Nah, ketika browser meminta request melalui HTTP request ke dalam server, server langsung membaca, memproses, lalu memberikan jawaban ke browser. Begitu. Oke. Nah, ada a dynamic site can generate and return content based on the request, URL, and additional data. For the example, a mail server page will display on the name of the specific user and the numbers of the unread message for the particular user. All this information is stored in the database, and when the user logs in, a web page is generated based on the information from the database. Nah, sekarang when working with the dynamic site, new parts appear in the workflow, parts of the site that make a dynamic. A Python web application that process HTTP request and returns response. Ada a database that contains information to display on the page. Nah, the browser sends an HTTP request to the server using the URL and access that. The server detects the request is the dynamic and the forward web application for the processing. And then the web application requests the required information from the database. Okay, and then the web application dynamically creates the HTML page by putting information from a database to HTML template. Lalu dia akan diubah the web application so the server returns the generate documents to the browser along the success status code. The browser display the resulting web page. Nah, ini adalah alurnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tahapan. Jadi dari browser ke HTTP request ke server, dari server request ke web application, dari database ke information to web application, lalu HTML dokumen, HTTP answer, dan yang terakhir ada di browser lagi. Jadi dimulai untuk browser, dari browser, dan untuk browser. Kenapa kok untuk browser? Karena browser itu adalah kliennya atau usernya. Oke, paham? Nah, sekarang basic HTML terms. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. This is the language for the creating web page. Nah, the browser interprets the HTML code and display to the content for the design of the page and the screen for the computer or mobile device. Nah, sudah pernah belajar HTML belum? Belum, Miss. Belum, oke. Jadi HTML itu ada beberapa bahasa dia agak berbeda. Jadi kalau HTML itu pasti ditandai dengan doctype HTML. Itu yang paling atas. Lalu ada P. P di sini. Ini adalah untuk paragraf. Dan ketika dimulai atau memasuki HTML itu pasti ada tanda kurung ini. Ini sepaket. Nah, ini kalau P di sini pasti dia akan diakhiri oleh P yang ini. Jadi harus ada slice-nya. Kalau di sini ada B, berarti di sini ada slice bold atau size B. Berarti yang Tetris ini dia auto bold. Oke. Nah, kalau ini search anything is that the make anything is that. Nah, ini adalah paragraf biasa atau menulis huruf biasa. Kalau I di sini kan ada pasangannya. I yang ini pasangannya yang ini. Itu artinya untuk italic. I itu untuk italic.
Jadi dia akan garis miring, akan miring. Dia pasti satu pasang. Kalau tidak satu pasang, dia tidak bisa di-run. Oke? Jadi nanti hasilnya gini. If Tetris, dia kan bold nih. Tetris. Nah, thought be anything. It's that mistake accumulate. Iya kan? Dia miring. And dia biasa. Achievements disappear. Dia akan miring lagi. Paham sampai sini? Paham, Miss. Nah, kalau HTML kan ada doctype HTML atas. Nanti bawahnya dikasih slice HTML. Begitu. Nah, ini untuk HTML sintaknya. P itu untuk paragraph. Jadi paragraph of the text. As the rule, the come in the pairs. The opening, bla bla bla, P tag determines beginning of the paragraph. The closing pasti dikasih yang slice P. Untuk artikelnya. Untuk akhirannya. Nah, misalkan di sini ada HTML syntax. The only difference between the opening and closing text is the slash or slice that the process and the tag name. When we combine the start and text the content between them, we get an HTML element. Nah, contohnya ini. Opening tag, content, closing tag. Begitu. Nah, opening itu kan wajib ada P dan harus diakhiri dengan slice P. Miss, gimana kalau misalnya nggak ada slice-nya? Kalau nggak ada slice-nya, dia akan melakukan itu terus sampai ada slice-nya. B itu kan untuk bold. Jadi slice B, kalau misalkan ada B, berarti harus ada slice B. Kalau nggak ada slice B, maka dia akan ngebold semuanya. Oke? Nah, misalnya ini. HTML text the attribute additional information about how to interpret text. For the example, href. Href itu untuk link. Jadi untuk menambahkan link itu menggunakan href. Itu biar bisa diklik. A, href itu satu kesatuan. Lalu masukin HTML-nya. Setelah itu ditutup dan juga dikasih what is HTML misalnya. Nah, ini untuk image source code. Jadi untuk image source code untuk menambahkan image itu bisa menggunakan upload dokumen atau menggunakan link. Kalau menggunakan link tinggal image source code, masukin linknya. Kalau misalkan mau dokumen lah tinggal masukin dokumennya. Oke, paham? Nah, real the example. Contohnya adalah misalnya let's take the HTML source of the code real website page. Nah, ini hmm, bentar. Nah, jadinya seperti ini. Jadi wajib lurus ya. Jadi harus lurus. Kalau nggak lurus dia akan error atau nggak bisa di-run. Oke? Ada P, ada font size dan sebagainya. Oke, yuk sekarang silahkan dikerjakan di platformnya. Silahkan dibuka platformnya. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Belum, Miss. Belum, oke. Coba share screen. Coba dikerjain sendiri ya. Dulu, nanti kalau udah mentok, baru tanya ke Miss. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Miss.
Salah, masih kurang tepat. Tadi udah ada loh contohnya. Jadi di situ di PPT sudah ada contohnya. Jenis. Ini yang M6L1 kan? Bentar. Nah, yang berapa nih? Yang itu harusnya. Kamu ngerjain yang mana tadi?
M6L2. Ya udah nggak apa-apa, lanjutin yang M6L1 dulu. Kan Oke. besok tuh yang M6L2. Oke. Karena yang ULOLLI itu belum ku jelasin, ya kan? Makanya nanti kamu bingung. Tapi so far kamu ku perhatiin tadi kamu paham. Tapi yang ULOLLI itu belum ku jelasin, itu masih besok. Oke? Nah, sekarang kita masih buat yang ini dulu, yang simple-simple dulu aja. Oke, Yunis? Makanya aku biarin, aku cuma mau ngetes tadi seberapa pahamnya kamu. Nah, ternyata kamu udah paham. Tapi ketika kepentok OLULLI, kamu bingung, ya kan? Bedanya. Oke, yang ini dulu. Yang ini untuk outputnya seperti ini. Awal kan harus ada doctype HTML-nya. Nah, untuk yang pertama itu wajib ada. Misalkan untuk yang fun fact itu kan untuk title. Jadi di atasnya itu harus ada head-nya dulu. Bawahnya doctype HTML, atasnya fun fact. Nah, itu ada head dulu untuk kepalanya. Nah, seperti ada tag yang awal dulu, bentar. Dikasih head dulu, head. Enggak. Oke, head. Head bukan H1. Head dulu. Harus ada headnya dulu. Head itu untuk kepalanya, ditutup. Nah, sebelahnya fun fact kamu kasih ini, title. Tutup lagi, terus slice title. Awal, 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 awal. Awal. Yang awal. Jadi untuk menandakan, oh ini loh untuk titelnya atau untuk judulnya. Title. Oke, belakangnya dikasih slice title. Oke, lalu turunin lagi slice headnya jangan lupa. Enter, slice head. Nah, terus dalamnya enter. Nah, baru body. Oke, body. Nah, untuk judul itu kan ada H1, H2, H3, H4, H5, H6. H1 itu yang paling gede. H2 itu lebih kecil, yang paling kecil itu adalah H6. Oke? Nah, sekarang coba kamu selesaikan sendiri. Itu ada H1, H2 sama paragraf. Oke? Miss Agar ini bisa muncul mau. seperti ini. Oke. Kenapa? Kalau ini mau buat kayak catatan tetap pakai hashtag kan? eh Catatan. Itu Iya. pakai tetap, 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 tetap. Oke. Hashtag atau slice double.
Miss, ini kenapa yang katanya first level heading H1 itu is specified correctly novel? Karena titlenya kurang menjorok. Hmm? Titlenya kurang menjorok. Jadi nggak boleh ini ya, nggak boleh satu apa namanya satu line. Nah terus H2 bold ini coba kamu ini dulu, kamu run dulu. The paragraph space specific correctly. H1 mana punyamu? H1 slice H1. Nggak usah pakai bold, boldnya nggak usah. Coba, bisa? Ngomong. Oke, bodinya mana? H1 itu di dalam body, di dalam body. Nggak bisa di luarnya. Jadi semua itu harus dimasukin ke dalam bodinya. Oke? Nggak bisa di luarnya. Bisa? Hmm. Enter. Bisa? Kenapa itu nggak bisanya? Kamu nggak kelihatan. Nggak usah pakai bold. Langsung H1 aja. Nah, terus H2, H2 itu yang tim. Nggak usah pakai bold. Boldnya dihilangin. H2 sama H1 itu sejajar. Ribet HTML itu tapi seru. Kalau kamu bisa. Paragraf itu sejajar dengan H2. Oke, coba sekarang. Bisa? Nggak bisanya di mana? H2, slice H2, paragraf. Nggak bisanya kenapa? Dia Udah bilang gak bisa di yang H1. nggak bisa H1. Bisa kok harusnya dia. Coba H1-nya kamu enter. Coba lihat ininya. Yang sampingnya itu, yang ungu-ungu. Udah tercentang semua belum? Coba kamu centang dulu ini. Kamu centang coba. Gak bisa, Miss. Ini loh, kamu centang hijau ini loh. Nggak bisa dicentang. Jadi dia tuh doc type HTML udah benar. Headnya udah benar. Oke, bentar aku pinjam dulu boleh nggak? Boleh.
Kok nggak bisa? Ini gimana? Naruh di sini. Kok nggak bisa naruh ini? Salah satunya ya yang error ya. Doc type HTML. Head, title, title, slice head, body H1, slice H1, H2, tim Beavers, oke. Paragraf. If Belay. Tuh, kurang tadi, kurang I-nya. Oke? Ya, yuk, yang kedua. Karena waktunya sudah habis, dipakai PR ya. Dua sampai selesai. Oke? Ah, Yang teliti. Oke, Iris, ada yang ditanyakan? enggak, Miss. Oke, kalau nggak ada, I think today is enough. See you for tomorrow. Bye-bye, Yunis. Miss. Good night. Good night.